Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini kami berdua akan membahas materi biologi kelas 10 bab 4 mengenai virus. Bagaimana menurut kalian mengenai video di awal tadi? Mengerikan sekali ya. Pada akhir tahun 2019 lalu, Cina mengabarkan bahwa salah satu kota di negaranya yaitu kota Wuhan diserang oleh virus jenis baru. Virus tersebut diketahui sebagai SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 atau nama penyakitnya. Virus tersebut kemudian terus menyebar dan mulai menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Setelah 2 bulan menyerang warga Cina, virus tersebut mulai menjalar ke berbagai negara, mulai dari Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia dan seluruh dunia. Lalu, apa sih itu virus? Virus berasal dari bahasa Latin yakni virion yang berarti racun. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Jerman Adolf Meyer pada tahun 1883. Saat itu, terdapat penyakit yang menyebabkan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan penyakit mosaik tembakau. Namun, Meyer belum bisa mengidentifikasi patogen penyebab penyakit tersebut. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky menemukan bahwa penyebab penyakit tersebut adalah patogen yang sangat kecil dan penghasil toksin atau racun. Selanjutnya, pada tahun 1897, seorang ilmuwan Belanda bernama Martinus Bengerin meneliti perkembangbiakan patogen ini. Namun, yang dia temukan adalah patogen ini tidak dapat dikembangbiakan di cawan Petri seperti bakteri. Selanjutnya, pada tahun 1935, ilmuwan asal Amerika bernama Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan patogen pada tumbuhan tembakau tersebut. Patogen itu diberi nama TMV atau Tembakau Mosaic Virus. Lantas, apakah virus termasuk benda mati sehingga dapat dikristalkan? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai media grafis sosial media, mungkin kita masih penasaran seperti apa ya sifat-sifat virus? Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk. Namun secara umum, kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur penyusun tubuh terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian seperti membran protein, protein jarum protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti batang, bulat, oval atau peluru, filamen atau benang, polihedral, dan seperti huruf T. Yang pertama bentuk batang, misalnya TMV atau Tomato Mosaic Virus. Yang kedua bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya Rhadovirus.
Yang ketiga, bentuk bulat, misalnya HIV/AIDS atau Human Immunodeficiency Virus, Orthomosaivirus, dan Coronavirus. Yang keempat, bentuk filamen atau benang, misalnya virus Ebola. Yang kelima, bentuk polihedral, misalnya adenovirus. Dan yang terakhir, bentuk seperti huruf T, misalnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Nah, sampai di sini adik-adik bisa memahaminya ya. Agar adik-adik semakin paham, mari kita selesaikan soal-soal berikut ini. Soal pertama. Perhatikan sifat-sifat virus berikut ini. Yang pertama, dapat dikristalkan. Yang kedua, tidak memiliki sitoplasma, inti sel, dan organel sel. Yang ketiga, dapat bereproduksi. Yang keempat, memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Sifat yang menunjukkan bahwa virus tergolong benda mati adalah... Nah, virus dianggap sebagai bentuk peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Sifat-sifat yang menunjukkan bahwa virus tergolong benda mati adalah yang pertama, tubuh virus dapat dikristalkan jika berada di luar sel hidup. Yang berikutnya, tubuh virus tidak memiliki sitoplasma, inti sel, dan organel sel atau disebut aseluler. Sementara itu, sifat yang menunjukkan bahwa virus itu tergolong makhluk hidup adalah yang pertama, virus dapat bereproduksi dengan cara replikasi, dan virus memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Jadi, sifat-sifat yang menunjukkan bahwa virus tergolong benda mati adalah 1 dan 2. Jadi, jawaban yang benar adalah A, 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar virus berikut ini. Berdasarkan gambar materi genetik virus, ditunjukkan oleh nomor. Nah, berdasarkan gambar di atas, dapat diberikan keterangan ini. Nomor 1, dia menunjukkan kapsid. Nomor 2, menunjukkan DNA atau RNA atau materi genetik. Nomor 3, menunjukkan leher. Nomor 4, menunjukkan serabut ekor. Dan nomor 5, menunjukkan lempeng dasa. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal terakhir, bentuk virus bermacam-macam. Virus berikut yang berbentuk filamen adalah... Nah, virus memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti batang, bulat, oval atau peluru, filamen atau benang, polihedral, dan seperti huruf T. Yang pertama, bentuk batang, misalnya tobacco mosaic virus. Yang kedua, bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya rhabdovirus. Yang ketiga, bentuk bulat, misalnya HIV atau Human Immunodeficiency Virus, Orthomosaivirus, dan Coronavirus. Yang keempat, bentuk filamen atau benang, misalnya virus Ebola. Yang kelima, bentuk polihedral, misalnya adenovirus. Dan yang terakhir, bentuk seperti huruf T, misalnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Jadi, jawaban yang benar adalah C, virus Ebola. Nah, bagaimana? Semoga kalian paham ya. Pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Nantikan pembelajaran mengenai virus pada video berikutnya. Sampai jumpa.